Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih Bapak telah berkesempatan untuk melakukan bincang-bincang tentang isu-isu kontemporer saat ini. Eh, Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Mufliha Baktiar, peserta Latsar dari kelompok 1. Em, Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan saya kepada Bapak tentang isu-isu yang saya angkat dalam wacana kita ini. Jadi isu yang saya angkat itu adalah tentang COVID-19 yang ternyata itu sudah 2 tahun melanda Indonesia sejak Presiden mengumumkan pada Maret beberapa tahun yang lalu. Kemudian pertanyaan saya yaitu apa sih pendapat Bapak mengenai isu COVID-19 ini terhadap proses belajar mengajar di kampus, khususnya mungkin menurut pengalaman Bapak sendiri. Baik, langsung siap ya Bu Mufliya ya. Iya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi bagaimana efeknya COVID ya terhadap proses pembelajaran di kampus. Jadi sejak ya sama tadi diumumkan tentang pandemi tahun 2020 kemarin, banyak hal-hal yang berubah akibat COVID ini, termasuk pelaksanaan pembelajaran, ya kan. Jadi sejak sama tadi Maret 2020 itu moda pembelajaran kita berubah. Yang pertama kan biasanya kita tatap muka dalam kelas, kemudian kita bergeser menjadi pembelajaran dalam jaringan. Ada yang pembelajaran secara jarak jauh atau remote learning. Nah, ini pada awalnya membuat banyak guru, dosen, bahkan peserta didiknya juga yang panik, terutama ada yang mengalami semacam culture shock ya. Jadi karena tidak terbiasa, akhirnya banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi faktor ketidakbiasaan, perubahan yang secara radikal terus mendadak dalam moda pembelajaran itu membuat guru dan peserta didik, juga dosen dan mahasiswa itu ya yang saya bilang, seperti bilang tadi, mengalami culture shock. Jadi mereka belum terbiasa dengan platform digital dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi agak mandek-mandek akhirnya. Jadi banyak yang belum terbiasa kemarin. Ketika kemudian untuk beradaptasi dengan moda pembelajaran digital itu banyak yang mengalami kesulitan. Kemudian salah satu tantangan juga kemarin bahwa layanan internet di Indonesia belum merata. Jadi ketika dosen atau guru ataupun mahasiswa atau peserta didik lainnya ingin melaksanakan pembelajaran secara daring, akibat layanan internet yang tidak merata di Indonesia itu mengalami kesulitan. Jadi banyak ada di beberapa daerah-daerah tertentu yang kemudian sama sekali tidak terlaksana pembelajarannya. Nah, akhirnya kemudian ambil inisiatif guru yang berkunjung ke rumah peserta didiknya. Jadi, itu yang merepotkan kemarin. Jadi itu salah satu beberapa contoh lah efek COVID terhadap pembelajaran. Jadi sebentar ya, minta maaf. Jadi saya lanjut saja ya. Jadi seperti itu. Jadi efeknya COVID luar biasa terhadap pembelajaran. Jadi itu yang pertama tadi, efeknya ke pendidik dan peserta didik itu, mereka yang belum terbiasa menjadi efektivitas pembelajaran terganggu gitu kan. Di beberapa riset kemarin juga yang sempat saya lakukan belakangan akhirnya banyak pembelajaran yang selama COVID ini yang tidak efektif. Banyak guru dan siswa, dosen dan mahasiswa yang mengeluhkan bahwa selama
belajar dari rumah yang kita sebut ya akibat COVID ini, banyak yang merasa itu tidak efektif. Dan ini mungkin menjadi pekerjaan bagi kita semua. Bagaimana mengantisipasi ini dan mengatasi ini. Itu mungkin Bu Mufliha. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi selain mungkin mahasiswanya mengalami culture shock, mungkin dosennya juga ya Pak ya, juga mengalami culture Ya, shock dengan adanya iya, COVID-19 ini. Iya, Pak. iya. Ya, Tingkat terima kasih Pak pembelajaran. atas Ya, jawabannya. Sangat 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 eh, relate dengan apa yang terjadi di kampus kita ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.